Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Mutakin dari kelas D4 3A akan mempresentasikan hasil tugas P13 dari mata kuliah Sistem Terdistribusi, yaitu implementasi perkalian matriks paralel menggunakan MPI atau Message Passing Interface dengan library MPICH yang dijalankan di atas sebuah klaster multinode berbasis Docker. Eh, untuk Docker Compose.yml-nya di sini, saya ingin menjelaskan arsitektur cluster yang digunakan terlebih dahulu. Cluster ini terdiri dari 7 kontainer Docker yang terhubung dalam satu jaringan internal, satu sebagai master node, lalu 6 lainnya sebagai worker node. Di sini disimpan sebagai ini untuk masternya, lalu sisanya di bawah, dan ini untuk sisanya, yaitu sebagai worker node. Eh, Nantinya master node bertugas sebagai koordinator. Dia yang menginisialisasi data, lalu mendistribusikan pekerjaan, lalu mengumpulkan hasil akhirnya. Lalu untuk worker node di sini, yang 6 di bawah, eh, nanti akan hanya menerima bagian data yang perlu mereka hitung, menyelesaikan komputasi, lalu mengirimkan hasilnya kembali ke master. Semua node di sini menggunakan SSH sebagai transport layer untuk komunikasi MPI antar kontainer. Lalu untuk strategi atau algoritma distribusinya, di sini di baris ke 88 ke 96, di sini pertama kita hitung berapa baris yang diterima setiap proses. Karena ukuran matriks N belum tentu habis dibagi jumlah proses, kita gunakan strategi load balancing. Proses-prosesnya dengan rank lebih kecil mendapat satu baris ekstra. Misalnya untuk matriks 500 dengan 3 proses, 500 itu akan dibagi 3, nanti sama dengan 166 sisa 2. Jika proses 0 dan 1 masing-masing mendapat 167 baris, proses 2 mendapat 166 baris. Tidak ada baris yang terbuang jadinya. Atau juga tidak ada yang double counted. Lalu di baris ke 118 ada MPI Bcast Broadcast Matrix B. Di sini Matrix B dikirimkan secara broadcast dari rank 0 ke semua proses. Mengapa? Karena setiap proses membutuhkan seluruh matriks B untuk menghitung bagian hasilnya untuk semua K. Lalu ada MPI Scatter P. Nah, di sini baris-baris dari matriks A di scatter ke masing-masing proses. Kita menggunakan scatter P, varian-varian length dari scatter, karena jumlah baris per proses bisa berbeda karena sisa pembagian tadi. Lalu di operasi ketiga ada MPI barrier. Di sini eh, setiap proses mengerjakan perkalian si lokal sama dengan A lokal kali B secara independen. Eh, di selanjutnya ada MPI getter P, pengumpulan hasil. Terakhir ini hasil komputasi dari setiap proses dikumpulkan kembali ke rank 0 menggunakan getter P membentuk matriks hasil C yang lengkap. Langsung saja ke demo. Kita Docker Compose build terlebih dahulu. Oke, baik, di sini sudah running. Kita masuk ke MPI-nya. Kita coba dengan kasus yang mudah terlebih dahulu.
Misal untuk node yang 100 kita jalankan. Nah, di sini berhasil untuk matrix ordernya yang 100 kali 100, proses use-nya itu 3, computation time-nya 0,001266 second, lalu give float-nya 1,57, lalu reroll dengan status space. Kita coba untuk yang agak besar, itu 500. Untuk matriks 500 kali 500, di sini 0,0481 second dengan give log 5,1966 dan seterusnya juga pass. Lanjut ke matriks yang 2000, eh, kita coba di sini agak lama karena memang lebih besar. Oke, berhasil untuk computation time-nya itu 9 detik, give log-nya 1,69. Nah, dari ketiga program ini, eh, sama kita bisa simpulkan execution time meningkat drastis seiring ukuran matriks. Ini bukan anomali. Kompleksitas perkalian matriks adalah 0 n pangkat 3, jadi 2 kali lipat n-nya berarti 8 kali lipat operasi. Lalu untuk nilai GFLOP-nya justru ikut meningkat juga seiring ukuran problem. Ini umum karena dalam komutasi paralel eh, overhead komunikasi MPI mendominasi, tetapi untuk masalah besar rasio komputasi dengan komputasi menjadi lebih baik. Ini juga disebut computation to communication ratio. Lalu verifikasi selalu PES. Kenapa? Untuk N-nya itu kurang dari 512. Eh, nah, di 2000 kali 2000 ini verifikasinya itu skip karena ya emang lebih dari 512. Membuktikan correctness algoritma distribusi kita. Oke, poin pentingnya itu ada beberapa. Saya menggunakan MPI wait time, bukan clock dari si standar karena MPI wait time menggunakan wall clock time yang sesungguhnya dan nilainya konsisten antar node MPI. Selain itu juga saya menambahkan MPI barrier yang tadi sebelum dan sudah komputasi ini untuk memastikan semua proses benar-benar sudah siap. Lalu terakhir ada MPI reduce eh, untuk mengambil nilai waktu terlama. Baik, itu tadi adalah presentasi dan demonstrasi tadi tugas P13 perkalian matrik paralel menggunakan MPI di Docker Cluster. Nah, terima kasih sudah menyimak. Jika eh, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.